Teman-teman sekalian, semoga semuanya sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan ke-11. Kita akan belajar penilaian PAI. Semuanya dengar suara saya? Ingat, Baik, penilaian PAI. Pertama saya akan membahas masalah karakteristik penilaian PAI. Apa sih karakteristiknya penilaian PAI, pendidikan agama Islam? Jadi penilaian pembelajaran PAI di madrasah adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi atau pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Sehingga intinya penilaian itu untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Tentu hasil belajar di sini adalah peserta didik ya atau siswa dalam pendidikan dalam mata pelajaran PAI di madrasah. Itu karakteristiknya. Kata kuncinya adalah mengukur pencapaian hasil belajar. Nah, penilaian PAI mencerminkan yang pertama, sejauh mana peserta didik memahami prinsip-prinsip agama Islam terkait akidah, akhlak, syariah, dan perkembangan budaya Islam. Nah, biasanya perkembangan budaya Islam ini dalam mata pelajaran sejarah ya, sejarah kebudayaan Islam, SKI. Kata kunci di sini adalah yang pertama, memahami prinsip-prinsip agama Islam. Sehingga di sini masih sebatas memahami dulu, pemahaman lebih kepada kognitif ya, memahami. Yang kedua, sejauh mana pemahaman agama tersebut terinternalisasi dalam diri peserta didik. Sehingga nilai agama menjadi pertimbangan dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Ini terlihat ketika yang pertama cirinya adalah memahami prinsip-prinsip, yang kedua adalah terinternalisasi dalam diri peserta didik. Sehingga ketika mau melakukan sesuatu menjadi pertimbangan cara berpikir. Contohnya, kalian mau berbuat curang seperti itu. Nah, karena kalian sudah memahami bahwa berlaku curang itu tidak boleh dalam ajaran Islam, sehingga kalian akan berpikir dalam diri kalian, wah ini tidak boleh seperti itu. Jadi sehingga sekarang bagaimana dari memahami tersebut kemudian merubah pola pikir kalian. Bahkan di situ mampu menyikapi sesuatu. Contoh kalian diajak bolos sekolah. Nah, kalian sudah paham bahwa itu tidak boleh. Nah, kalian menginternalisasi dalam diri bahwa dalam pikiran kalian ini tidak boleh seperti itu. Maka sikap kalian ketika diajak seperti itu, kalian menolaknya. Nah, itulah inti dari penilaian PAI. Ini cerminnya ya. Yang ketiga, sejauh mana peserta didik mampu mengekspresikan pemahaman agamanya dalam hidup bersama cara bertanggung jawab, toleran, dan moderat. Ini terlihat ekspresi itu dalam bentuk tindakan ya. Ketika kalian melihat seumpama kalian seorang Muslim, kalian menganut agama Islam, bahwa dalam Islam itu diajari kita harus toleran terhadap orang yang menganut agama lain. Contohnya ada Kristen gitu. Nah, maka kalian ketika dalam ajaran agama Islam itu ada ajaran menghargai penganut agama lain, sehingga kalian ketika bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan, kalian toleran seperti itu. Kalau di kampung kalian pamannya ada yang beragama lain, Kristen, bukan kemudian mengusir ya, kemudian toleran. Nah, ini kata kuncinya adalah mampu mengekspresikan. Yang terakhir, sejauh mana perilaku beragama peserta didik dalam masyarakat. Nah, ini sudah secara garis besar ya, dalam hubungannya dengan orang yang banyak. Ketika kalian ada di kampung, sekarang kebanyakan
mahasiswa di kampung atau di tempat tinggal masing-masing, bagaimana kalian ketika sudah memahami ajaran agama Islam bisa berperilaku dalam masyarakat sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Ini sudah semakin luas. Contohnya kalian ketika ada orang meninggal, kalian mensolati, karena itu juga tuntunan dalam agama Islam. Jadi berperilaku dalam masyarakat. Nah, penilaian PAI mencerminkan selanjutnya adalah autentik dan komprehensif. Maksudnya adalah PAI itu tidak hanya menilai pemahaman kalian. Contohnya, kalian tidak akan hanya ditanya ada berapa rukun Islam seperti itu, atau ada berapa rukun iman. Tidak, tapi lebih juga penilaiannya lebih kepada bagaimana kalian bertindak. Contohnya kalian ketika udah tahu rukun Islam, ya bagaimana kalian melakukan sholat 5 waktu. Nah, di situ mencerminkan keperilakunya juga. Sehingga dalam PAI itu juga dinilai, bukan hanya pemahaman kalian. Kalau pemahaman kan bisa dalam bentuk tulisan saja. Sebutkan rukun Islam, kalian menjawabnya. Nah, itu hanya beberapa bagian saja dalam penilaian PAI. Hingga tindak tanduknya atau perilakunya juga dinilai, seperti praktek sholatnya. Nah, yang selanjutnya, menggunakan berbagai teknik penilaian saling melengkapi. Secara sederhana, seumpama awalnya hanya praktek secara teori, namanya tes tertulis, nah di sini juga dilengkapi dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya masalah sholat bisa praktek, atau bagaimana menghormati orang lain. Terus, hasil penilaian PAI bukan hanya sebagai nilai akhir yang menjustifikasi, tapi juga sebagai data awal untuk ditindaklanjuti, berupa umpan balik, pembinaan, pendampingan, dan bantuan peserta didik. Nah, ini juga penting. Ketika kalian sebagai guru nantinya sudah tahu dalam hasil penilaian, contohnya hasil penilaian Satria ini kurang bagus dalam praktek sholat, contohnya. Nah, yang terpenting itu bukan bagaimana hasil bahwa diketahui Satria itu kurang bagus dalam sholatnya, tapi lebih ke bagaimana feedback yang selanjutnya dilakukan oleh seorang guru. Contohnya, Satria kemudian disuruh selalu mempraktekkan ke gurunya. Nah, yang lebih penting bagaimana memperbaiki peserta didik itu sendiri. Sehingga nilai hasil belajar itu bukan hanya sebatas yang ada di kertas, umpamanya nilainya dari Tresna itu nilainya hanya dapat 7 secara tes tertulis mungkin, tapi lebih daripada itu bagaimana kemudian dari tes itu bagaimana bisa membuat Pak gurunya paham apa yang perlu diperbaiki. Nah, di situ ditindaklanjuti. Contoh lagi, umpamanya Nur Indah ini membaca Al-Qur'annya kurang bagus. Nah, bukan kemudian kita paham bahwa Nur Indah ini kurang bagus Al-Qur'annya. Tidak hanya sebatas di situ. Tapi bagaimana bisa menindaklanjuti seorang guru itu bisa mendidik Nur Indah agar bisa membaca Al-Qur'an dengan bagus. Contohnya secara tajwid ya. Yang terpenting adalah tindak lanjut. Itu cerminnya. Nah, di sini apa sih tujuan penilaian? Ada 3 penilaian bagi pendidik, oleh pendidik, oleh satuan pendidikan dan pemerintah. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar serta didik secara berkesinambungan. Terlihat di sini bahwa penilaian oleh seorang guru itu untuk memantau siswa itu sendiri secara personal ya. Karena kita lihat juga sekarang
kurikulum itu lebih kepada pemantauan siswa perseorangan, bukan pada secara satu kelas seperti itu. Memang kalau di sini penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan atau ini sekolahan ya, bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Nah, kalau ini beda. Kalau pendidik tadi itu lebih kepada personal satu persatu, kalau satuan pendidikan itu lebih kepada secara keseluruhan bagaimana cara standar kompetensi lulusannya. Apakah standar kompetensi lulusan di contohnya ya di MAN Sabdo Dadi Bantul itu bagus atau gimana? Nah itu juga sebagai evaluasi lembaga sekolahnya sendiri. Yang terakhir pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Ini ciri khasnya mungkin sering kita lihat ujian nasional ya. Ujian nasional itu dibuat oleh pemerintah dengan tujuan mereka untuk melihat kompetensi lulusan secara nasional. Ini sudah lebih besar cakupannya. Pemerintah itu secara nasional, kalau satuan pendidikan basisnya sekolah, kalau pendidik itu berbasis kepada peserta didik itu sendiri, bisa secara personal. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, saya lanjut dulu. Nah, prinsip penilaian. Ini prinsip penilaian dalam PAI. Secara garis besar, ada 9. Prinsip penilaian PAI secara garis besar ada 9. Yang pertama, sahih. Maksudnya adalah berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Sehingga apa yang kalian ujikan itu harus sesuai dengan apa yang alat ukurnya. Contohnya ketika kalian mau mengukur bagaimana kemampuan ketika kalian sholat, ya udah alat ukurnya bagaimana kalian kriterianya adalah bagaimana melakukan sholat. Jadi sahih apa yang alat ukurnya untuk sholat ya yang diujikan ya tentang mengenai sholat. Jangan sampai ini ujian untuk sholat seperti itu. Tiba-tiba soal ujiannya berkenaan dengan wudhu, itu kan nggak nyambung, sehingga dianggap tidak sahih. Jadi, kembali lagi, prinsip penilaian pertama adalah sahih. Kemampuan yang diukur sesuai data yang ada. Nah, yang kedua, objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Tidak ada kemudian di sini diskriminasi, seumpama karena dia orang suku lain seperti itu, maka nilainya rendah. Atau seumpama kita mengajarnya ada beberapa orang beda suku atau beda bahasa, kemudian kita beda, tidak. Atau malah kalau ada anak kita sendiri yang belajar di situ atau keluarga besar kita, kemudian nilainya ditinggikan, tidak. Maka perlu objektif ya. Kalau umpamanya pilihan ganda, ya sudah penilaiannya sesuai pilihan ganda. Kalau ada esai, itu sudah ada kunci jawabannya. Sehingga kalian menguji siapapun, itu ketika akan mengoreksi, itu sudah sesuai dengan kunci jawaban. Itu kuncinya. Biar kalian tidak subjektif, atau bisa kita lihat contohnya, wah ini anaknya ganteng gitu, atau ini cantik orangnya nilainya ditinggikan gitu. Enggak ya. Jadi hasil ujiannya disesuaikan dengan kunci jawaban yang sudah ada, sehingga penilaian itu objektif. Yang ketiga, adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama. Nah, ini sangat terlihat ya. Ini juga sebagai tambahan, umpamanya status ekonominya. Apakah karena dia dari orang kalangan yang kaya, atau karena dari dia kalangan orang miskin, kemudian berbeda nilainya? Tidak.
PAI itu penilaiannya harus adil kepada siapapun. Yang keempat, terpadu. Berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi diingat, apa yang kalian akan ujikan untuk penilaian ini, itu sudah diajari sebelumnya. Jangan sampai kalian nanti mau menguji sesuatu kepada siswa, dan itu tidak dipelajari. Mungkin pernah kalian rasakan ya, ketika sekolah dulu, ini tidak diajari kok tiba-tiba diujikan seperti itu. Itu kan namanya terpisah. Sehingga penting diperhatikan, ini terpadu, apa yang kalian ujikan itu sesuai sudah yang diajarkan. Yang kelima, terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Kalian kalau ngajar di sekolah, apa yang kalian ujikan, seumpamanya soal-soalnya ya, itu harus terbuka, bisa dilihat oleh guru lain, bisa dilihat oleh kepala sekolah. Itu artinya terbuka, jangan kemudian hanya tertutup. Karena dengan terbuka inilah bisa saja nanti ada feedback, ada masukan dari guru lain atau dari kepala sekolah untuk perbaikan. Karena tentu setiap guru itu tidak pernah perfect ya, masih tentu pasti ada kekurangannya. Dengan begitu, memang sebaiknya terbuka atau ada melalui pengawasan. Kalau di kuliahan, di perkuliahan untuk mahasiswa, dosen membuat soal kemudian masih dikoreksi oleh kaprodi ya atau bidang kurikulum. Nah, yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian menyakup semua aspek yang terlihat seperti tadi, aspek mungkin ya hafalannya kognitif, kemudian bisa dari pertama ya pengetahuan, terus kemudian bisa nanti keterampilannya, bagaimana dia juga bisa berkarya dan bisa bertindak juga. Jadi akumulasi tersebut bisa ujian tes, bisa ujian praktek, semuanya, bukan hanya terbatas pada ujian tertulis, contohnya seperti itu. Selanjutnya, yang ketujuh, prinsip penilaiannya adalah sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara terencana, bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang berlaku. Yang baik itu memang penilaian itu sejak dari awal, bahkan ketika siswa itu masuk, setidaknya kita harus ada pretest dulu, biar mengetahui kemampuan siswa itu sampai di mana, sehingga yang kalian ajarkan itu tidak jauh-jauh berbeda, tidak tidak terputus dari pemahaman siswa. Atau dengan kata lain, kalau semisal di tes awal pretest itu nilai siswanya itu sangat rendah dengan pemahaman tertentu, maka ketika di mata pelajaran itu bisa jadi titik tekan. Nah, ini juga bisa melihat siapakah orang-orang yang siswa-siswa yang sangat pintar atau yang sangat rendah. Sehingga ketika menjelaskan, tidak menafikan orang yang sangat pintar, tidak menafikan juga yang masih sangat rendah pemahamannya. Seperti itu. Dan nanti ada pretest, ada post-testnya. Atau kalau dalam pembelajaran saat ini bisa ada kuis-kuis setiap pertemuan seperti itu. Nah, di pertemuan akhir itu menjadi akumulasi. Sehingga yang dinilai bukan hanya ketika ujian akhir ya, UAS atau UTS. Tapi ada poin-poin penting lain seperti dalam proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Terus kemudian yang ke-8, beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Nah, kalau dalam kalian kemarin membuat RPP, itu kan ada tujuan pembelajaran, kompetensi inti. Nah, tesnya itu harus juga mengacu kepada kompetensi inti yang sudah direncanakan di awal, biar tidak tidak parsial, tidak terputus-putus, sehingga baik pelajaran yang kalian berikan ataupun tes itu sesuai dengan kompetensi inti yang diinginkan di awal.
Yang kesembilan, akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau guru bisa mempertanggungjawabkan ya kepada pihak sekolah atau kepada pihak dinas yang ada. Yang akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan kepada orang tua murid itu sendiri bisa ya, kalau ditanya. Itulah 9 prinsip penilaian. Ketika ditanya, ada berapa prinsip penilaian PAI? Ada 9 ya. Nah, sudah saya jelaskan satu persatu. Nah, pendekatan penilaian. Penilaian bukan hanya pelaporan apa yang diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik, tapi juga pencatatan terhadap apa yang dirasakan dan tindakan mereka. Nah, ini terlihat bahwa memang PAI itu salah satunya memang titik poinnya adalah bagaimana mencetak akhlaknya yang baik. Sehingga pemahaman dalam penilaian ini bukan hanya apa yang mereka pahami, tapi bagaimana dia berakhlak atau bertindak ya. Contohnya dalam materi, dia seorang siswa mendapatkan materi tentang akhlak kepada seorang guru. Ketika sudah paham, tentu mereka harus bisa melakukan tindakan mereka, mempunyai akhlak yang baik. Contohnya ketika di kelas menghargai gurunya seperti itu. Atau menghargai orang tua. Maka dalam tindakannya dia harus menghargai orang tua. Selanjutnya, di sini, pendekatan penilaian yang selanjutnya, tuntutan ini merepresentasikan perubahan cara pandang penilaian dari penilaian mengutamakan aspek kognitif menuju yang holistik integratif. Nah, seperti saya bilang tadi, makanya penilaian itu yang hanya berbasis ujian nasional contohnya, itu tidak cukup. Karena itu hanya kognitifnya saja. Sehingga dalam penilaian PAI memang ya diharapkan holistik integratif. Maksudnya bisa dari keterampilannya, bisa dari tindakannya, seperti itu juga dinilai. Sampai di sini, apa ada pertanyaan? Oke, saya lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung tinggal ditanyakan. Nah, apakah penilaian holistik itu? Penilaian yang holistik artinya bahwa penilaian yang dilakukan di madrasah harus menyeluruh, baik aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini 3 titik poin penting. Bagaimana penilaian itu menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau pengetahuan tadi kan kognitif saja, tapi sikap ini akhlak kita, tindakan kita, karakter kita. Dan yang terakhir keterampilan, nah ini berkaitan dengan karya, mungkin seperti itu. Rangkaian proses dan prosedur penilaian juga harus dijadikan alat sebagai pembentukan sikap, perilaku, dan akhlak peserta didik. Nah ini penting juga. Jadi rangkaian proses penilaian itu bagaimana nanti bisa memberikan evaluasi agar membentuk sikap yang bagus atau perilaku yang baik kepada peserta didik. Selanjutnya, tinggal beberapa slide lagi, penilaian integratif. Penilaian integratif menggunakan 3 kerangka penilaian, yaitu pembelajaran, sebelum pembelajaran, selama pembelajaran, dan sesudah pembelajaran. Ini sangat terlihat ya. Nah, penilaian kalau perlu memang sejak dari awal masuk kelas, itu dites dulu untuk sebagai pretest mengetahui pemahaman awal sebelum pembelajaran ya. Nah, saat pembelajaran bisa kuis, setiap selesai pembelajaran bisa ditanyakan. Nah, sudah pembelajaran ini biasanya UTS atau UAS ya. Kesemuanya itulah yang menjadi penilaian. Ini namanya menjadi penilaian integratif. Apakah penilaian sebelum pembelajaran itu? Sebelum pembelajaran, guru merefleksikan salah satunya, apakah peserta didik memiliki prasyarat pengetahuan dan kemampuan. Nah, prasyaratnya apa? Ketika kalian masuk UII, itu kan dites. Nah, itu juga menjadi sebelum pembelajaran ya. Itu menjadi syarat kira-kira seperti itu. Pemahaman keislaman yang mendasar. Terus apa yang akan menarik bagi peserta didik? Ini bisa juga dilihat
di awal-awal atau bisa dalam bentuk pertanyaan secara lisan. Apa yang akan memotivasi peserta didik? Ini juga penting dilihat. Apakah yang memotivasi itu berdasarkan nilai atau berdasarkan apa ya, materi itu berdasarkan praktek atau materi itu berdasarkan kuliah yang berbasis online atau berbasis campuran seperti itu. Ini juga bisa ditanyakan dalam bentuk pertanyaan. Berapa lama harus mengajarkan masing-masing unit materi? Tentu ini sudah biasanya dirancang dalam RPP. Jadi RPP yang dirancang di awal juga bisa ada sedikit perubahan ketika melihat kemampuan siswa. Ketika dites, seumpama di RPP kalian nanti mahasiswa rencananya menghafal 30 apa namanya ya, 30 surah. Dalam kenyataannya satu aja belum hafal gitu. Maka itu bisa diturunkan ketika melihat dari tes di awal. Nah, apa strategi pembelajaran yang menarik dan bagaimana harus melakukan penilaian? Itu bisa dilihat dari awal juga. Nah, selama pembelajaran, penilaian selama pembelajaran. Yang pertama, apakah peserta didik akan memperhatikan pembelajaran? Apakah peserta didik akan memahami materi pembelajaran? Nah, ini bisa dilihat ketika di kelas bisa ditanya, apakah sampai saat ini sudah mengerti ketika mengajar? Nah, ini juga bisa dites ya. Salah satunya ketika ada kuis, itu juga bisa melihat kemampuan siswa memahami pelajaran. Ketika saya sudah contohnya ya, ketika saya sudah menjelaskan seperti ini, saya taruh slide, kok tiba-tiba ketika ada kuis sama sekali nggak bisa menjawab, berarti kemungkinan besar mahasiswa belum paham. Nanti kalian bisa dilakukan kepada siswa ya. Nah, kepada murid yang mana pertanyaan harus diberikan. Nah, ini juga penting sekali. Jangan sampai ketika mengajukan pertanyaan kepada siswa hanya berbasis kepada satu orang saja, tapi semua siswa. Kalau perlu, siswa yang sekiranya tidak terlalu paham bisa juga sering ditanya-tanya gimana. Seumpamanya yang belum, yang umpamanya yang sering belum paham itu barikli gitu. Ya udah, barikli sekali-kali sering ditanya gitu untuk mengontrol. Nah, apa tipe pertanyaan yang harus diajukan? Penting sekali karena kadang bentuk pertanyaan itu bisa mendiskriminasi. Contohnya gaya kita bertanya atau pemilihan katanya. Penting juga seperti itu. Jangan sampai kemudian siswa yang kita tanya merasa dipermalukan atau seperti apa. Karena ada bentuk pertanyaan kadang seperti merasa melecehkan siswa gitu ya. Contohnya ya, ayo Berikli, kamu sepertinya dari tadi nggak paham apa yang dimaksud ini. Nah, kan di situ juga ada pernyataan-pernyataan seperti yang mendiskreditkan gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana guru harus menjawab pertanyaan peserta didik? Ketika ada yang bertanya, tentu kita harus sopan juga menjawabnya. Dengan kemudian karena kita tidak bisa menjawab, malah kita malah bilang kepada siswa, jangan tanya itu. Tidak ya, guru bisa kemudian bilang kalau nggak bisa menjawab, nanti minggu depan saya masih kurang paham pertanyaan kamu atau kurang tahu jawabannya, nanti saya cek kembali minggu depan saya jawab seperti itu. Jadi kalaupun guru tidak bisa, ya nggak apa-apa. Nanti bisa dijawab pada minggu selanjutnya. Nah, kapan guru harus berhenti menyampaikan materi? Nah, itu juga kalau semisal pembelajaran 1 jam, ya udah cukup 1 jam. Ketika udah sampai 1 jam, berhenti seperti itu. Siapa peserta didik yang membutuhkan bantuan tambahan? Nah, kalau semisal ada yang butuh tambahan, semisal di kelas itu kok ada mahasiswa PAI belum lancar tajwidnya, nah itu juga bisa dikasih pendampingan khusus. Atau kok kelas 1 SMP ternyata masih belum bisa baca tulis, nah bisa ada pendampingan. Dulu ketika ngajar SD, ada mahasiswa saya kelas 6 itu belum bisa baca tulis, ya udah mereka sudah datang ke rumah saya, mau saya kasih buku buat baca-baca. Yang terakhir, siapa dari peserta didik yang mandiri dalam belajar? Nah, ini penting sekali. Kalau kalian melihat ada mahasiswa yang menonjol bagus sekali, itu bisa menjadi
pembantu kalian atau menjadi asisten. Atau kalau dibuat kelompok, minimal orang-orang yang mandiri seperti ini ada di setiap kelompok. Sehingga mereka bisa membantu kelompoknya kalau ada masalah. Yang terakhir, penilaian sudah pembelajaran. Kerangka penilaian sudah pembelajaran adalah, yang pertama, berapa banyak materi yang telah dipelajari peserta didik. Nah, ini bisa dilihat, dievaluasi kembali materinya, apa yang sudah disampaikan, sudah berapa banyak ya. Karena belum suatu waktu terkadang karena siswa belum paham sehingga minggu depannya diulangi lagi. Sehingga bisa terlihat apa yang direncanakan di awal di RPP belum tentu dalam kenyataannya itu sesuai. Itu tidak apa-apa, karena memang kita mengajar itu disesuaikan dengan konteks yang ada di situ. Ketika orang-orang di SMA perkotaan contohnya targetnya sampai 10 materi seperti itu. Sedangkan kalian mengajar di pedesaan, kadang siswanya kurang terlalu paham, ya nggak apa-apa, target itu bisa diturunkan, bisa targetnya hanya 8, seperti itu. Apa yang harus dilakukan guru selanjutnya? Nah, ini ketika kalian sudah melihat pembelajaran, ada ujian, nah kalian bisa mengevaluasi diri, bisa untuk perbaikan diri gurunya itu sendiri atau perbaikan kepada siswanya. Terus apakah guru perlu mengolah hal-hal yang tidak dipahami? Kalau semisal ada bahasan tertentu, contohnya bahasan tentang sholat untuk mayit, kok rata-rata mahasiswa belum paham, ya udah bisa diulangi lagi. Nah, menentukan grade penilaian ini penting karena seperti ini. Dulu saya ngajar di SD itu, terus kemudian ada olimpiade di kabupaten yang mengisyaratkan bahwa setiap peserta nilainya itu tidak ada di bawah 7. Ternyata di sekolah yang saya ajar itu rata-rata semua siswa ada nilainya 6 gitu. Sehingga satu sekolah itu kalau ada olimpiade tidak pernah ikut. Maka penting grade penilaian ini dibicarakan sejak di awal. Kalian meskipun ada di sekolah sebagai guru juga mempertimbangkan masukan dari yang lainnya seperti itu. Contohnya di sekolah itu mengisyaratkan nilai paling rendah adalah 7, ya udah kasih 7, jangan kalian kasih 5 atau 6 gitu ya. Karena bisa saja bukan hanya pihak sekolah yang tidak setuju, bisa orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak setuju, masa anak saya dapat 5 gitu ya, wong dia pintar. Nah, sehingga menentukan grade penilaian ini perlu didiskusikan. Terus apakah nilai tes benar-benar merefleksikan pengetahuan dan kemampuan peserta didik? Ini bisa dilihat dari hasil tesnya atau bisa didiskusikan dengan kolega yang lain. Terus yang terakhir, apa ada yang salah dipahami oleh peserta didik? Ketika mamanya kalian kasih pertanyaan baik secara lisan atau pertanyaan secara tertulis, kok siswa ini malah salah pemahaman gitu ya. Seumpama sholat mayit itu pemahaman siswa ada 4 rakaat gitu, sholat mayit. Aduh, gitu ya. Aneh ini. Akhirnya kalian harus punya kewajiban juga untuk bisa ngasih penjelasan kembali. Terutama kepada siswa yang bersangkutan ya. Nah, inilah aspek secara garis besar menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 pasal 3 bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada madrasah tingkat dasar dan menengah meliputi 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini kalau saya tanya begitu ya, ada berapa aspek penilaian dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 pasal 3, ada 3. Yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, paham ya? Nah, ini sudah mau habis. Yang sikap, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskripsi mengenai perilaku peserta didik. Sehingga perilaku ya, di guru itu melihat perilaku peserta didik. Ini kaitannya dengan sikap. Aspek sikap itu termasuk minat, penghargaan, dan cara penghargaan. Sikap sendiri adalah gejala internal yang berdimensi efektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang yang berbeda.
keistiqomahan, contohnya menghargai guru, keistiqomahan setiap hari menghargai guru. Kalau ada tiba-tiba siswa yang tidak ajak, maksudnya tidak istiqomah, hari ini menghargai guru, besoknya tidak menghargai guru, besoknya lagi tidak menghargai, besoknya lagi menghargai. Nah, itu masih belum ajak ya, belum sikap yang istiqomah dia, berarti masih bermasalah. Sehingga yang dikatakan sikap, mamanya si A memilih sikap yang bagus, itu terlihat bahwa sikapnya itu secara berkesinambungan terus sehari-harinya seperti itu. Bukan hanya dinilai satu kali, dua kali. Nah, sikap itu harus konsisten secara setiap hari, bagaimana dia sehari-harinya, seperti itu. Sedangkan minat adalah kecenderungan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap suatu. Nah, ini teman-teman juga lihat, untuk mengetahui minatnya itu ketika siswa dalam mata pelajaran tertentu. Kalau tiba-tiba ada siswa itu selalu saja pada materi tertentu itu tidur terus ya, berarti tidak ada minat di situ. Bisa saja tidak ada minat. Kalau belajar di Zoom, kok tiba-tiba hanya dinyalakan, tiba-tiba ditinggal tidur, ditinggal kemana-mana, nah itu tidak ada minat. Kira-kira seperti itu ya. Di sikap meliputi tindakan yang konsisten terus juga ada minat di situ. Minat disertai dengan keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan terhadap sesuatu. Ini terlihat dari bagaimana dia sikap ya di kelas. Contohnya berada di depan terus pengen mendengarkan, itu minatnya berarti sangat tinggi. Ketika ada pelatihan atau pelajaran, selalu dia pengen duduk di depan. Atau kalau sholat, dia pengen selalu ngejar di depan. Berarti dia motivasinya tinggi. Aspek sikap dalam mata pelajaran PAI di madrasah meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, ini penting, sehingga kalian belum tentu dikatakan baik kalau hanya bisa sholat, tapi kalian melupakan berbuat baik kepada orang lain. Sehingga ya, aspek sikap dalam PAI itu ya harus ada spiritual, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah dan hablum minannas di sini. Ada dua ya. Hubungan dengan horizontal dan vertikalnya. Nah, di sini tingkat aspek sikap adalah menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Sehingga kalau kalian paham sikap mencuri itu tidak bagus, ya udah diamalkan, berarti tidak akan pernah mencuri. Ini tingkat dominan afektif, kata-kata kerja operasional. Contohnya di sini domain afektif ya pemahaman, menerima, menunjukkan kemampuan internalnya, misalnya kemampuan perhatian, mengakui. Contohnya menerima perbedaan itu berarti mengakui adanya perbedaan. Meskipun saya berbeda suku atau berbeda agama, saya tetap hargai orang itu. Nah, menjalankan ada menghargai, menghayati, mengamalkan yang terpenting. Misal kepercayaan diri, disiplin pribadi dan kesadaran. Nah, selanjutnya, penilaian sikap dilakukan dengan melakukan observasi maupun wawancara. Kalian sebenarnya kalau melihat sikap ya sudah bisa dilihat observasi. Nah, bisa dicatat dalam jurnal juga perkembangan sikap. Ada sekolah kalau kalian melakukan pelanggaran berkali-kali, itu dicatat di jurnal. Kalau semisal dia sampai 3 kali, bisa aja orang tuanya akan dipanggil. Ini sangat jelas bahwa sikap itu ya dengan cara dilihat dan wawancara. Contohnya juga keterlambatan. Ada siswa ini setiap hari terlambat gitu. Itu bisa dilihat dari observasi ya, dilihat secara langsung. Nah, itu kalau sampai berkali-kali gitu ya, bisa kasih peringatan atau bisa bahkan suatu waktu orang tuanya dipanggil. Nah, catatan perkembangan sikap hasil pengamatan didokumentasikan dengan menggunakan jurnal. Nah, ini penting, sehingga jurnal itu bukan hanya pelanggaran ya, bisa juga perbuatan-perbuatan baiknya dilihat juga. Nah, pengetahuan. Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dari peserta didik. Nah, pengetahuan tentu pengetahuan secara kognitif ya, pemahamannya. Kalau ditanya rukun Islam, ya udah rukun Islam itu ada berapa ya? Rukun iman ada berapa, sholat isya itu ada berapa rakaat,
Pamannya tiba-tiba pengetahuannya salat isya itu ada 2 rakaat gitu, ya sudah salah, berarti pemahamannya belum bagus, kemampuan eh, pengetahuannya kurang bagus. Nah, pros ini berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir, kompetensi dalam pengembangan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, dan penentuan dan penalaran. Ya, secara garis besar ini kemampuan pikirannya. Nah, proses kognitif sesuai dengan level kognitif belum. Kalian kalau mamanya mau nguji, contohnya mengingat, memahami. Contohnya rukun Islam ada berapa, itu masih mengingat ya. Nah, yang terpenting di sini ada keterampilan berpikir tingkat rendah, ada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan terampil berpikir tingkat tinggi maksudnya apa ini? Yaitu bisa mengevaluasi atau mencipta, menganalisis. Bisa contohnya kalian seperti kemarin ada karya punya orang lain, kemudian kalian menilai, itu mengevaluasi, itu sangat bagus sudah. Terus mengkreasi, mencipta, membuat karya tulis, membuat kalau di PAI itu ada membuat media pembelajaran seperti itu. Ini keterampilan, ini bagus untuk diujikan, keterampilan berpikir tingkat tinggi ini, seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Pengetahuan tentu tesnya ini bisa dilakukan tes tertulis, bisa lisan. Ketika hafalannya Al-Quran, ya udah bisa ditulis atau langsung tes. Ayo bacakan surat An-Nas gitu. Nah, semua jenis dan teknik penilaian harus diarahkan untuk mengukur pencapaian keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Higher order thinking skill seperti yang tadi di atas itu, mengevaluasi, menganalisis, mencipta, ini kemampuan berpikir tingkat tinggi. Terus di sini penilaian tidak sekedar mengukur taraf pengetahuan peserta didik, tapi berupa penerapan, analisis, dan evaluasi. Penyusunan soal HOTS tetap harus memperhatikan antara lain stimulus yang menarik dan kontekstual. Stimulus harus menantang. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kaidah dan prinsip penulisan butir soal. Nah, ini juga diperhatikan, bukan hanya pertanyaan, tapi bagaimana butir-butirnya. Membuat pedoman penskoran, nah kunci jawaban. Sehingga kalian tadi menghindari subjektivitas. Kalau ada pertanyaan yang harus diisi, kalian harus ada kunci jawabannya. Sehingga ketika ada Barikli atau Yusuf yang menjawab, ya udah cara menjawabnya adalah lihat kunci jawabannya, jangan dilihat namanya. Bahkan kalau perlu tidak usah dikasih ketika ngoreksi itu tidak ditutup namanya itu. Sehingga tidak timbul subjektivitas. Yang terakhir, keterampilan. Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Contohnya, kalau keterampilan itu bisa unjuk kerja, proyek, portofolio. Kalian kalau mau melihat apakah siswa itu catatannya bagus, ya udah dari buku catatan dia sehariannya dilihat. Itu bisa dinilai juga. Kalau semisal selama 1 semester dia nggak pernah mencatat sama sekali gitu ya, ditanya juga nggak tahu, catatannya juga nggak ada, nah itu berarti dia keterampilannya rendah. Terus ada kemudian siswa itu ditanya kurang paham, tapi ketika lihat catatannya dia paham. Sehingga di situ berarti keterampilannya dia mencatat, ada usaha ya untuk memahami, berarti nilainya bagus. Terus tugas proyek bisa berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, penganalisan, dan pelaporan. Nah, ini juga bisa proyek bersama-sama, contohnya mahasiswa bisa ada proyek penelitian contohnya ya. Satu kelompok ada 5, silahkan teliti atau kunjungan ya. Bagaimana kalian mengunjungi banyak museum keislaman, apa yang butuh dicatat, namanya contohnya mengenai situasi di sana seperti apa. Masih tinggal 2 slide lagi. Mekanisme penilaian. Di sini mekanismenya ada 7. Yang pertama, perancangan strategi penilaian oleh peserta didik dilakukan pada saat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ketika kalian mau membuat penilaian, itu di RPP sudah harus ada rancangannya. Sehingga ketika nanti mau ngetes, sudah nggak bingung lagi, karena sudah ada rancangan di RPP. Penilaian aspek sikap dilakukan observasi seperti tadi, bisa juga nanti tulis di jurnal. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Ini bisa.
Penilaian keterampilan bisa dengan produk, proyek, portofolio. Peserta didik yang belum mencapai KKM, syarat ketentuan umpamanya kelulusan minimum berapanya, umpamanya di sekolah dianggap lulus kalau sudah mencapai nilai 70 contohnya. Kalau tidak mencapai 70, tinggal melakukan remedi pengulangan. Yang keenam, hasil penilaian dijadikan dasar untuk memberi umpan balik. Ketika ada peserta didik kurang bagus, berikan umpan balik yang bagus biar semakin bagus. Yang terakhir, hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Ini penting, kalau perlu memang bukan hanya nilai. Contohnya dapat nilai 10 atau dapat nilai 7. Apa sih makna 7 itu? Berarti makna 7 dia sudah bisa menjawab dengan bagus, tapi ada sedikit kesalahan, beberapa kesalahan. Dia dapat 7. Umpamanya dapat 10. Wah, semuanya ini udah bagus. Tidak ada kesalahan sama sekali sesuai apa yang ditanyakan. Sehingga bukan hanya angka, tapi ada deskripsi. Deskripsi tentang angka itu sendiri. Inilah referensi yang saya gunakan, Keputusan Menteri Agama nomor 183 2019 tentang kurikulum PAI. Kalau kalian baca kurikulum ini, keputusan Menteri ini, sehingga sebenarnya kalian sudah tidak bingung lagi tentang penjelasan yang tadi, karena saya ngambil di sana semua. Itu saja dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya kita selesaikan mata kuliah ini ya. Silahkan kalau ada